Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Dwi Anugrah dari Universitas Negeri Padang, jurusan Akuntansi. Kali ini saya akan membahas mengenai capital budgeting. Untuk metode yang kita gunakan di sini ada 4 metode, yaitu metode average rate of return, metode payback period, metode rate of return, internal rate of return, dan metode NPV dan PI. Baiklah, kita masuk ke metode average rate of return. Nah, di sini sudah ada database lama dan database baru. Untuk harga perolehannya, kita mendapatkannya dari soal. Begitu juga untuk EAT, kita dapatkan dari soal. Nah, di sini ada 5 tahun hitungan. Untuk depresiasi ini, kita menggunakan rumus sama dengan SLN, buka kurung E7, di mana E7-nya adalah harga perolehan 50 juta, titik koma 5 juta, titik koma 5. Sehingga nanti akan mendapatkan hasil 9 juta. Nah, untuk tahun-tahun selanjutnya itu bisa kita tarik ke bawah. Untuk cash flow ini kita dapatkan dengan menambahkan EAT dan depresiasi. 2 juta ditambah 9 juta adalah 11 juta. Nah, untuk menghitung rata-rata dari EAT, depresiasi dan cash flow, nah satu-satunya kita hitung EAT dulu. Untuk rata-rata EAT kita menggunakan average, buka kurung, lalu kita pilih data yang mana saja yang ingin kita rata-ratakan, yaitu data EAT dari tahun pertama sampai tahun kelima, sehingga mendapatkan rata-ratanya 2 juta. Begitu juga untuk depresiasi dan cash flow. Sedangkan untuk average perolehan, ini kita menggunakan rumus E7 dibagi 2. E7 yaitu 50 juta dibagi 2 sehingga mendapatkan 25 juta. Nah, ini adalah data bis baru. Ini adalah data bis lama, dan untuk data bis baru kita juga menggunakan rumus yang sama seperti yang kita gunakan pada bis lama. Selanjutnya untuk ARR bis lama. Nah, ARR bis lama ini kita menggunakan rumus C14 dibagi E15. C14 di sini adalah rata-rata EAT dan E15-nya adalah average perolehan. Jadi 2 juta dibagi 25 juta sehingga nanti mendapatkan 8%. Begitu juga untuk ARR bis baru. Sama, yaitu nanti 7 juta bagi 40 juta sehingga mendapatkan 18%. Untuk kesimpulan bis lama. Di sini kesimpulan bis lamanya ditolak dan kesimpulan bis barunya diterima. Nah, di sini kita menggunakan rumus if. D18 sama dengan tanda kutip, titik koma, tanda kutip, titik koma, if, buka kurung, D18 lebih besar dari I18. Maka dia akan diterima, jika tidak, maka dia akan ditolak. Nah, di sini D18-nya 8%, dan I18-nya adalah 18%, sehingga D18-nya lebih kecil dari I18, maka ini yang menyebabkan dia ditolak. Nah, untuk bis baru diterima karena dia lebih besar dari bis lama. Oke, selanjutnya kita masuk pada metode payback period. Nah, untuk data ini sama kita gunakan data yang tadi. Nah, selanjutnya untuk menghitung PP bis lama. Untuk menghitung PP bis lama ini kita menggunakan E7 yaitu 50 juta dibagi E15 yaitu 25 juta sehingga mendapatkan 2 tahun. Nah, untuk PP bis barunya itu kita menggunakan rumus sama dengan buka kurung 3 kali 12 dikurang I26 dibagi 12 sehingga mendapatkan 3,27 tahun. Nah, di sini ada kesimpulan. Nah, kita langsung saja masuk pada kesimpulan. Kesimpulan bis lama ini diterima dan kesimpulan bis barunya ditolak.
untuk kesimpulan bis lama ini diterima, nah kita menggunakan rumus sama dengan if D18 sama dengan tanda kutip, titik koma tanda kutip, titik koma if, buka kurung, D18 lebih kecil dari I18, maka ia diterima, jika tidak, maka ia ditolak. Nah, kita lihat di sini, D18-nya lebih kecil dari I28, maka sehingga dia itu diterima. Nah, di sini kesimpulan bis barunya ini ditolak karena dia lebih besar dari PP bis lama. Oke, selanjutnya kita masuk pada IRR. Nah, untuk IRR, metode internal Redtenow-Reton. Nah, untuk ini datanya juga sama, masih data yang tadi. Nah, di sini ada bis lama, investasi awal 50 juta, cash inflow tahun pertama hingga tahun kelima 11 juta, ada dari sini. Dan IRR yang diharapkan 18%. Untuk bis baru sama investasi awalannya adalah 80 juta, cash flow dari tahun pertama hingga tahun kelimanya ada di sini 21 juta, dan IRR yang diharapkan sama dengan bis lama yaitu 18 juta. Nah, untuk menghitung IRR aktual kita hitung dengan menggunakan rumus sama dengan IRR, buka kurung, D19 kita tarik D19 sampai dengan D24. Nah, lalu titik koma dengan D25, yaitu 18% ini, sehingga nanti hasil yang kita dapatkan adalah 3,26%. Begitu juga untuk IRR aktual pada bis baru. Kita sama dengan IRR, lalu kita tarik dari I19 sampai dengan I24, lalu titik koma I25, sehingga mendapatkan hasil 9,81%. Nah, untuk kesimpulannya, di sini bis lama ditolak dan kesimpulan bis baru diterima. Nah, rumus yang kita gunakan untuk kesimpulan bis lama yaitu if sama dengan D26 sama dengan tanda kutip, titik koma tanda kutip, titik koma if, buka kurung, D26 lebih besar dari I26, maka dia diterima, jika tidak maka dia ditolak. Nah, di sini kita lihat D26-nya lebih kecil daripada I26, sehingga dia ditolak, dan untuk kesimpulan bis barunya diterima. Oke, selanjutnya kita masuk pada metode NPV dan PI. Masih sama, data yang kita gunakan adalah data yang tadi. Nah, di sini bis lama investasi awal 50 juta, cash flow pada tahun pertama hingga tahun kelima 11 juta untuk bis lama, dan di bis baru investasi awalnya 80 juta, cash flow pada tahun pertama hingga tahun kelima 21 juta. Nah, tingkat keuntungan layak 18% sama untuk bis baru dan bis lama. Nah, selanjutnya untuk NPV. Untuk NPV-nya kita menggunakan rumus NPV, yaitu sama dengan NPV, lalu buka kurung, D25, yaitu 18% titik koma, D20 sampai D24-nya kita tarik dari cash flow tahun pertama hingga cash flow tahun kelima. Lalu tutup kurung, kita kurangkan dengan D19, yaitu investasi awal 50 juta. Sehingga nanti mendapatkan hasilnya 15.601.118,77. Begitu juga dengan rumus untuk NPV pada bis baru. Nah, selanjutnya untuk PI-nya, kita menggunakan rumus yaitu sama dengan D19 ditambah D26. Nah, D19 di sini adalah 50 juta dari harga perolehan ditambah D26, yaitu 15 juta 601,6, mohon maaf, 15.601.118,77 rupiah.
Nah, dibagi dengan 50 juta, sehingga mendapatkan hasil 0,69 juta. Begitu juga untuk PI pada bis baru. Sama, rumus yang kita gunakan sama. Nah, jadi untuk kesimpulannya, untuk kesimpulan NPV dulu, kesimpulan NPV pada proyek A ditolak dan kesimpulan NPV pada proyek B ditolak. Nah, kita menggunakan rumus sama dengan if D26 sama dengan tanda kutip, titik koma, tanda kutip, titik koma if, buka kurung, D26 lebih besar dari I26, maka dia diterima. Jika tidak, maka dia ditolak. Nah, di sini D26-nya 15 juta. Ini min ya, teman-teman, min. Min 15 juta sekian, lebih besar dari min 26. Nah, di sini minnya min 15 itu lebih kecil daripada min 14, sehingga kesimpulannya pada proyek A di NPV dia ditolak dan kesimpulan pada proyek B dia diterima. Nah, untuk rumus pada proyek B kita tinggal membalikan tadi rumusnya, intinya sama. Nah, kita tinggal menggantikan kalau tadi di sini kita D26 dibandingin I26, kalau di sini kita I lebih besar dari D26. Nah, untuk kesimpulan PI. Kesimpulan PI proyek A ini ditolak dan kesimpulan proyek B-nya diterima. Nah, di sini kita lihat kita menggunakan rumus sama seperti yang tadi. If D27 sama dengan tanda kutip, titik koma, tanda kutip, titik koma, if, buka kurung D27 lebih besar dari I27, maka dia diterima. Jika tidak, maka dia ditolak. Nah, kita lihat di sini D27-nya adalah 0,69 dan I27-nya adalah 0,82. Nah, di sini PI pada bis lamanya lebih kecil sehingga dia ditolak, dan untuk PI pada bis baru yang proyek B-nya diterima karena dia lebih besar dari yang PI bis lama. Jadi kesimpulannya untuk proyek B, kedua-duanya pada NPV dan PI itu diterima, dan untuk proyek A-nya ditolak. Baiklah, sekian dulu dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.